Oke. Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing terkait dengan Google ReCAPTCA. Di materi ini aku akan bahas dua versi ReCAPTCA yang dimiliki oleh Google, yakni yang versi 2 dan yang versi 3. Aku juga akan membahas perbedaannya nanti di akhir video. Sebelum itu teman-teman bisa lihat previewnya dulu seperti ini. Aku akan isi, kemudian langsung aku akan kirim. Di sini sudah auto, kemudian kirim. Cara keduaku ini dianggap sebagai tidak bot oleh Google. Teman-teman sudah melihat previewnya. Sebelum aku lanjutkan, aku akan menjelaskan terlebih dahulu skema yang akan aku buat pada video kali ini. Jadi aku akan membuat satu form sederhana, kemudian di bawahnya akan ada verifikasi reCAPTCA, baik nanti versi 2 maupun versi 3. Kemudian, jika reCAPTCA-nya sudah valid, maka form tersebut akan dilanjutkan untuk prosesnya. Namun, jika reCAPTCA-nya nggak valid, maka akan ada pesan reCAPTCA tidak valid atau Anda terdeteksi sebagai bot. Sekarang aku akan lanjut ke bagian versi 3. Jadi yang pertama, kita akan buat side key dan secret key-nya yang baru untuk versi 3-nya. Aku akan kembali ke websitenya reCAPTCA, kemudian aku akan klik go to setting. Kita akan buat reCAPTCA untuk contoh 3-nya. Aku akan create baru lagi dengan cara klik tombol create di bagian sini, kemudian labelnya contoh 3 atau contoh versi 3. reCAPTCA tipenya itu pilih yang scorebase V3. Kemudian domainnya sama juga, kita isi localhost dan juga 127.0.0.1. Sekali lagi, jika nanti sudah production atau sudah ada di staging, teman-teman bisa tambahkan domain production atau stagingnya di bagian sini, supaya reCAPTCA-nya bisa jalan. Kalau sudah, bisa diklik submit, kemudian ditunggu. Nanti akan dibuatkan side key dan secret key yang versi 3. Di sini aku akan copy untuk side key-nya terlebih dahulu, masuk ke env lagi. Aku akan buat satu variabel baru lagi di env, reCAPTCA side key V3 sama dengan petik paste. Kemudian secret key yang versi 3 juga aku akan buat di bawahnya terlebih dahulu, secret key V3 sama dengan petik, copy dari Google-nya, kemudian paste di sini. Kalau sudah di bagian env, kita akan lanjut di bagian services. Aku akan buka services-nya, kemudian aku akan duplikat reCAPTCA-nya yang versi 2. Duplikat di bawahnya, kalau error bisa ditambahkan koma. Namanya jangan sama, jadi namanya reCAPTCA V3. reCAPTCA V3 ini memiliki side key dan secret key juga, yang diambil dari env, reCAPTCA side key V3 dan juga reCAPTCA secret key V3. Kalau punya teman-teman tidak muncul suggestion seperti tadi, bisa dilakukan kontrol spasi. Di sini kalau aku klik, harusnya sudah mengarah ke side key dan secret key yang versi 3. Oke, selanjutnya kalau sudah di env dan services, kita akan lanjut ke bagian blade-nya. Form untuk yang pertama akan aku tutup. Kemudian aku akan buat form untuk yang keduanya. Di bawah sini aku akan buat pembatas dengan HR. HR ini memiliki kelas dengan padding Y10 supaya ada batasnya. Kemudian kita akan buat form atau tag form. Action-nya itu berasal dari kurung kurawal 2 kali, route, kurung, petik, route-nya berasal dari submit reCAPTCA V3 yang berasal dari web.php dengan name submit reCAPTCA V3. Aku akan lanjutkan, dia memiliki metodenya apa? Metodenya post, sama persis seperti atasnya. Di dalam sini, aku akan buat inputnya, namun sebelum itu jangan lupa dikasih CSRF. Buat div, di bawah sini memiliki inputnya tipenya email, dan dia memiliki name-nya akan aku buat berbeda dengan atasnya, karena tadi sudah email, jadi di sini email V3. Kemudian aku akan kasih kelas. Setelah itu, value-nya kurung kurawal 2 kali, alt, kurung, petiknya diisi email V3. Pokoknya, alt ini, itu isinya sama persis seperti name-nya. Setelah itu di bawahnya aku akan buat div untuk errornya. Add error, petik errornya ini email V3. Di dalam errornya ada
kurung kurawal, $message. Setelah itu, text rate 700, margin top 2. Kalau sudah, aku akan lanjutkan ke bagian buttonnya. Aku akan buat div baru lagi di bawah sini, kemudian diisi button kirim email V3. Button ini memiliki tipe submit dengan kelas background blue 500. Setelah itu PY2 PX4 rounded full. Namun kali ini agak berbeda. Button ini itu memiliki ID. ID-nya apa? ID-nya submit -btn. Kenapa button di V3 ini memiliki ID? Nanti akan aku jelaskan. Dan juga button ini memiliki properti yang namanya disable. Jadi button ini defaultnya tidak bisa diklik. Kenapa aku buat seperti ini? Nanti teman-teman akan tahu ketika aku membuat skripnya. Jangan lupa di sini tambahkan div baru lagi dengan error petik captcha V3 kurung kurawal $message. Kelasnya akan aku copy untuk menampilkan error dari reCAPTCHA-nya ketika tidak berhasil. Kemudian buttonnya aku akan kasih margin top 6. Di bawah sini, lebih tepatnya di bawah formnya, aku akan buat script. Kemudian di dalam scriptnya ada function dengan nama init reCAPTCHA. Namanya bebas, teman-teman bisa ikuti atau bisa berbeda juga tidak masalah. Kurung kurawal, enter. Di dalam scriptnya akan sangat berbeda dengan script yang versi 2-nya. Di bawah sini ada yang namanya reCAPTCHA. Pastikan jangan keliru juga. Titik ready kurung function. Di dalam functionnya ada kurung lagi, kemudian kurung kurawal, enter. Setelah itu ada reCAPTCHA lagi, titik execute, kemudian kurung, petik, kurung kurawal 2 kali, kita akan ambil side key-nya dan masukkan ke dalam sini. Side key-nya ambil dari config, kurung, petik, services, titik reCAPTCHA. Kali ini kita akan ambil yang versi 3 untuk side key-nya. Setelah itu, setelah petik yang di luar ini, itu dikasih koma, kemudian dikasih kurung kurawal lagi. Aku akan enter aja supaya lebih rapi. Di dalamnya ada action, titik 2, petik submit. Sudah seperti ini. Setelah itu di bagian tutup kurungnya yang ini itu dikasih titik then. Dia akan diteruskan kemana? Kita akan buat function kurung, kemudian token. Setelah itu kurung kurawal, enter. Di dalamnya ada dokumen titik get element by ID. Get element by ID yang pertama, kurung, petik reCAPTCHA dash token. Kemudian dot value sama dengan token. Nah, kita kan masih belum punya ya teman-teman untuk reCAPTCHA token ini atau input dengan ID reCAPTCHA token ini. Sekarang mari kita coba buat input dengan ID reCAPTCHA token. Aku akan taruh di atasnya errornya reCAPTCHA. Aku akan buat input tipenya itu hidden supaya dia tidak tampil ke user. Name-nya itu g-reCAPTCHA-response. Nama ini itu sama persis seperti yang versi 2 sebelumnya. Setelah itu ada ID. ID-nya itu reCAPTCHA token. Di sini, karena nama dari reCAPTCHA-nya sama, jadi aku khawatir nanti akan bentrok. Oleh karena itu, untuk reCAPTCHA yang pertamanya, akan aku komen terlebih dahulu. Di sini aku akan select, kemudian komen. Oke, selanjutnya, di bawahnya value token, kita akan buat buttonnya ini tidak akan disable, atau disable-nya akan dihilangkan ketika tokennya sudah diisi. Jadi, dokumen.get element by ID, kurung petik submit btn. ID ini diambil dari button ini. .disable sama dengan false. Jadi ketika tokennya sudah ada, buttonnya, disable-nya akan dihilangkan atau dibuat menjadi false. Sudah, inisialisasi untuk reCAPTCHA-nya sudah berhasil.
Sekarang mari kita ambil script dari Google-nya untuk tokennya. Di bawahnya script untuk init reCAPTCA, kita akan buat script lagi. Script ini itu memiliki src. Pastikan, teman-teman, script initnya ini harus berada di atasnya script src-nya ini. Kemudian src-nya diisi apa? Src-nya diisi https://2 kali. Nanti teman-teman bisa copy saja di deskripsi juga untuk yang script versi 3 ini. www.google.com/recaptcha/api.js. Kali ini agak berbeda karena ini versi 3, jadi dia memiliki parameter. Tanda tanya, render sama dengan yang dirender adalah side key-nya. Side key-nya berasal dari mana? Side key-nya berasal dari services. Jadi di sini kurung kurawal 2 kali, config, petik, services, titik, reCAPTCA, side key yang versi 3. Di sini parameter render hanya berisi side key-nya aja. Kemudian dikasih simbol done, onload, ketika di load sama dengan init reCAPTCA. Kemudian setelah src itu ada asinkronus, async, dan juga defer. Jangan lupa script yang tadi di head untuk V2-nya akan aku matikan juga. Kemudian style ini akan aku matikan juga. Setelah itu harusnya sekarang reCAPTCA versi 3-nya sudah tampil. Mari kita coba lihat. Di sini kalau teman-teman perhatikan reCAPTCA-nya itu tidak muncul di bagian bawahnya inputnya, tapi dia muncul di bagian sini dan dia posisinya itu fixed. Sekarang jika aku isi, kemudian ketika mau diklik, buttonnya tidak muncul atau dia masih ke disable. Apakah tokennya sudah muncul atau belum? Kita bisa trace seperti ini. Aku akan buka dulu input tipenya hidden tadi. Di sini akan aku ubah menjadi text. Maka ketika aku kembali ke tampilannya dan aku reload, jika tokennya ini udah muncul, harusnya buttonnya ini bisa diklik. Namun kenapa ini masih belum bisa diklik? Mari kita coba lihat kodenya lagi. Di bawah sini ada yang keliru. Harusnya dokumen getElementById submit btn itu bukan disable, tapi disabled. Di sini kurang satu huruf, yakni huruf D. Jadi disabled. Harusnya sekarang buttonnya sudah bisa diklik. Ketika aku isi, kemudian aku klik kirim email. Dia sudah sukses. Sekarang permasalahan dari button tidak bisa diklik sudah berhasil kita atasi. Aku akan kembalikan ini menjadi hidden supaya tidak tampil ke user. Hidden. Kemudian selanjutnya kita akan buat verifikasinya untuk yang versi 3 ini sebelum user melakukan input formnya. Jadi kita akan verifikasi tokennya yang dikirim dari frontend ini ke backend, apakah sudah benar? Jika sudah benar, maka formnya bisa dilanjutkan, seperti yang versi 2 sebelumnya. Di sini aku akan langsung copy, mulai dari request validate sampai ke respon JSON-nya. Aku copy, kemudian masuk ke dalam function V3, di bawah sini aku akan paste untuk kodenya. Selanjutnya, ada yang perlu disesuaikan, yakni emailnya. Tadi namanya bukan email, tapi email V3. Kemudian CAPTCA ini, CAPTCA V3. Dan di bawah sini ada services, reCAPTCA. Harusnya mengambil dari reCAPTCA yang V3 secret key. Bukan reCAPTCA.secret key. Karena sebelumnya masih mengambil dari yang versi 2. Jangan lupa, with error-nya yang di bawah sini, dia reCAPTCA V3. Kemudian bedanya dengan versi 2 di mana? Bedanya adalah di result-nya. Result dari V3 itu memiliki skor. Dan skor itu Google yang menentukan. Skor itu bisa kita manfaatkan sebagai toleransi yang kita atur sebagai validasinya. Di bawahnya result itu ada if. If ini memiliki negasi, kurung, result, kemudian $result, kurung kotak, petik, success. Kemudian ada fallback, fallback-nya false. Setelah itu dikasih operator OR. Jadi simbol ini berada di atasnya enter dengan cara klik tombol shift-nya. Ini adalah operasi OR. Setelah itu bikin kurung lagi, $result, kurung kotak, petik, ada value yang namanya score. Setelah itu dikasih fallback 0
Jika skornya tidak ada, maka skornya akan dianggap 0. Dan skornya kita akan buat toleransinya kurang dari 0,5. Kemudian kasih operasi OR lagi di bawahnya. Yang terakhir, kita akan buat kurung result, kurung kotak, petik action. Jangan lupa dikasih fallback. Fallback-nya petik saja. Dan jika actionnya tidak sama dengan submit, jadi buatnya seperti ini. Tanda seru sama dengan petik submit. Maka setelah if-nya kasih kurung kurawal, enter, return, back, kemudian aku akan copy with error-nya dan juga with input-nya. Di bagian sini, reCAPTCHA V3 dengan pesan Anda terdeteksi sebagai bot. Jangan lupa with input-nya. Sudah selesai. Jadi seperti ini verifikasi dari submit yang versi 3. Sekarang aku akan mempraktekannya. Aku akan reload, kemudian bisa diisi emailnya terlebih dahulu. Pada reCAPTCHA versi 3, kita tidak perlu verifikasi apapun, jadi reCAPTCHA ini berjalan di background. Dan juga reCAPTCHA versi 3 ini melakukan tracking pada mouse pointernya. Jika mouse pointernya ini dianggap sebagai bot dengan perilaku bot, maka kirim emailnya ini itu tidak akan berhasil. Setelah itu dia juga mendeteksi device dan juga IP yang digunakan pada perangkat ini. Kalau itu semua dianggap sebagai tidak bot, maka dia bisa langsung kirim emailnya. Jadi untuk user, reCAPTCHA versi 3 ini itu lebih nyaman untuk user. Kita akan klik kirim emailnya. Di sini katanya Anda terdeteksi sebagai bot. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aku dari tadi memutar-mutar pointernya, sehingga oleh Google dianggap sebagai movement yang dilakukan oleh robot. Google itu sebenarnya memberi skor, kalau dia semakin dekat dengan robot, itu skornya semakin kecil. Dan di sini aku membuat toleransinya, itu 0,5. Untuk skor toleransinya ini, bisa teman-teman sesuaikan aja, sesuai dengan kebutuhan. Kalau lebih amannya lagi, bisa digunakan 0,9. Karena di sini aku anggap 0,5 sudah cukup, maka aku akan coba lagi dengan mouse movement, tidak aneh-aneh seperti sebelumnya. Aku akan isi, kemudian langsung aku akan kirim. Di sini sudah auto, kemudian kirim. Cara keduaku ini dianggap sebagai tidak bot oleh Google, karena aku melakukan pengisian email seperti manusia, dan juga melakukan mouse movement dianggap sebagai manusia. Seperti itu. Kalau teman-teman penasaran bagaimana respon dari JSON-nya, di sini bisa dilakukan dump, dengan cara di bawahnya result, itu bisa dibuat dump and die. DD diisi result. Jangan lupa titik komanya. Kemudian aku akan isi terlebih dahulu. Aku akan kirim. Dia mendapatkan skor 0,9 dan juga hostname-nya itu 127 dan juga challenge TS-nya atau datetime-nya seperti ini. Suksesnya bernilai true. Jadi ini adalah skor yang aku miliki ketika aku submit. Aku akan coba sekali lagi dengan cara berputar-putar terlebih dahulu seperti tadi. Di sini aku akan berputar-putar aja, kemudian buka ini, buka lagi, kemudian putar ke sini, putar ke sini. Aku rasa sudah cukup, aku akan kirim emailnya. Dan di sini masih mendapatkan skor 0,9. Itu berarti masih dianggap sebagai manusia. Oke, seperti itu cara melihat dari responnya. Aku akan matikan lagi dump and die-nya. Untuk yang terakhir, aku akan submit reCAPTCHA versi 3-nya lagi. fajrian@fajrian.com. Kemudian di sini sudah auto. Setelah itu aku akan kirim email V3. Di sini sudah berhasil sukses V3 sesuai dengan return yang aku buat di bagian controllernya. Kalau punya teman-teman sudah seperti ini, itu berarti teman-teman sudah berhasil mempraktekkan reCAPTCHA versi 3. Kemudian, sesuai dengan apa yang aku janjikan di awal, apa sih bedanya reCAPTCHA versi 2 dan versi 3? Jadi perbedaan yang paling kelihatan itu di bagian UX atau User Experience-nya. Kalau yang versi 2, kita perlu untuk verifikasi diri untuk mendapatkan tokennya. Jadi kita perlu verifikasi apakah saya robot untuk mendapatkan tokennya. Perbedaannya, kalau yang versi 3, kita tidak perlu melakukan hal ini. Google sudah melakukannya di belakang layar atau di background dengan cara dia menganalisa pointer movement, menganalisa IP, menganalisa device-nya dengan elemen yang ada di bagian sini. Kemudian setelah itu, Google akan memberikan skor dari analisanya dan akan dikirimkan ke kita. Dan skor itu yang digunakan untuk verifikasi
Dari responnya, kalau di sini aku cuma melakukan set 0,5 saja, jadi tidak terlalu strict atau tidak terlalu tegas. Dan menurutku juga, yang versi 3 ini lebih enak juga di user, karena yang versi 2 ini sering ada masalah juga. Meskipun kita sudah pilih gambar yang benar, tapi masih dianggap tidak benar oleh Google. Aku sarankan untuk teman-teman yang perlu membuat form untuk implementasi reCAPTCHA ini. Karena dengan reCAPTCHA ini bisa identifier bot dan juga bisa lebih aman juga untuk website kalian. Kalau dari aku terserah menggunakan yang versi 2 atau menggunakan yang versi 3, itu semua aku kembalikan ke kalian, bisa disesuaikan dengan kebutuhan websitenya kalian. Aku rasa sudah cukup, itu saja sharingku pada video kali ini terkait dengan reCAPTCHA. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa tinggalkan saja di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.